diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di Pedoman Hidup Kristiani, dan hari ini kembali saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan tema awas gagal fokus. Sebuah tema yang mungkin membangkitkan rasa ingin tahu kita tentang apa sesungguhnya makna di balik jangan gagal fokus. Nah, bacaan kita hari ini terdapat dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saya bacakan untuk kita semua. Filipi 3 ayat 13-14 berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, gagal fokus adalah kondisi di mana seseorang berusaha fokus namun tidak bisa, atau respon yang tidak nyambung atau tidak ada hubungannya dengan masalah yang seharusnya menjadi fokusnya. Gagal fokus juga bisa berarti tidak fokus, salah fokus, atau berubah fokus. Bapak Ibu sekalian, hidup ini perlu fokus, yaitu kita harus fokus pada tujuan hidup yang benar. Orang yang tidak fokus, berubah fokus, atau salah fokus tidak akan maju dalam hidupnya, bahkan akan menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya dan membahayakan dirinya sendiri. Demikian juga dalam kehidupan iman kita sebagai orang Kristen. Kita harus fokus pada tujuan yang Allah sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya penting hari ini untuk kita belajar tentang awas gagal fokus. Nah, ada 3 hal yang kita akan renungkan terkait dengan tema awas gagal fokus. Yang pertama, fokus hidup kita sesungguhnya adalah kepada tujuan surgawi. Saudara-saudara sekalian, dunia ini adalah tempat kita mempersiapkan diri untuk kekekalan. Sebab hidup di dunia ini hanyalah sementara saja. Karena itu, tujuan surgawi atau tujuan kekal
haruslah menjadi fokus utama di dalam hidup kita, bukan fokus pada dunia ini. Itulah sebabnya Filipi pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 21, Rasul Paulus ingin mengarahkan fokus kita pada tujuan surgawi melalui beberapa pernyataan di dalam bacaan Filipi 3 ayat 1 sampai 21 sebagaimana yang menjadi bacaan kita hari ini. Pernyataan-pernyataan Paulus itu adalah sebagai berikut. Misalnya yang pertama, Rasul Paulus berkata bahwa ia tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kemudian Rasul Paulus juga berkata bahwa ia melepaskan semua kebanggaan lahiriahnya supaya ia memperoleh Kristus. Kemudian di ayat yang lain ia berkata ia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi fokusnya kepada kekekalan. Bagian berikut dia katakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kemudian persekutuan dengan Dia dalam penderitaan dan menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi tujuan Rasul Paulus adalah supaya dia dimuliakan di akhir zaman atau bangkit dari antara orang mati dan memperoleh hidup yang kekal. Lalu kalau kita baca terus di dalam ayat 20-21, kita akan menemukan di sana pernyataan Paulus bahwa kewargaan kita adalah di sorga. Dan dari sana kita menantikan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang akan datang mengubah tubuh kita yang fana ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi artinya Rasul Paulus sedang mengarahkan kita untuk fokus kepada kedatangan Tuhan kali yang kedua untuk mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang mulia untuk tujuan kekekalan. Di bagian lain Rasul Paulus berkata, meskipun manusia lahiriah kami makin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Jadi Paulus mengutamakan manusia rohaninya. Kemudian ia berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Rasul Paulus berkata dia tidak fokus pada hal-hal yang sementara, tapi fokus pada hal-hal yang kekal, hal-hal surgawi. Kemudian di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4 Rasul Paulus menegaskan, carilah dan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Supaya apa? Ayat 4 berkata, supaya apabila Kristus menyatakan dirinya kelak, kamu pun menyatakan diri bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Jadi sekali lagi fokusnya selalu kepada tujuan surgawi. Nah saudara, tidak hanya Rasul Paulus, para pahlawan iman di dalam perjanjian lama, beberapa di antaranya dicatat di dalam Ibrani pasal 11, mereka juga memiliki fokus dan tujuan hidup yang demikian, yaitu pada tujuan surgawi. Misalnya kita membaca Abraham, Ishak dan Yakub, kemudian Yusuf, itu selalu memandang kepada masa depan yang bersifat kekal. Ibrani 11 ayat 16 di sana dikatakan bahwa mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Jadi bukan sekedar tanah air Palestina, Kanaan, tanah perjanjian yang ada di dunia, tetapi merindukan tanah air surgawi. Kemudian di dalam Ibrani 11 ayat 26, Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari harta Mesir, karena pandangannya atau fokusnya diarahkan kepada upah, yaitu upah surgawi.
Nah, saudara-saudara sekalian, lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus? Sudah pasti Tuhan Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Bahkan sebelumnya ia mengajarkan kita untuk fokus pada tujuan surgawi. Karena itu ajaran-ajarannya menjadi acuan bagi ajaran para rasul. Beberapa di antaranya ya, saya bisa sebutkan di sini, yaitu bahwa Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, di dalam Matius 6 ayat 33. Lalu di dalam Yohanes 6 25 sampai 27 Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Jadi Yesus mengarahkan fokus kita, tujuan kita kepada kekekalan, kepada hal-hal yang bernilai kekal. Lalu kemudian Matius 6 ayat 19-20 Yesus berkata, jangan kumpulkan hartamu di bumi, tapi kumpulkanlah hartamu di sorga. Jadi selalu ke tujuan sorgawi, selalu ke soal kekekalan. Kemudian Lukas 10 ayat 20, jangan kamu bersukacita karena setan-setan tunduk kepadamu. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga atau tercatat di sorga. Nah, kemudian di dalam Lukas 9 ayat 62, setiap orang yang mau mengikut aku tetapi menoleh ke belakang atau berubah fokus, ya, melihat lagi ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Kemudian di dalam Matius 16 ayat 26 Yesus berkata, apa gunanya seorang memiliki seisi dunia ini tetapi kehilangan nyawanya, dan apa yang diberikan sebagai ganti nyawanya, dan seterusnya. Kita bisa tambahkan lebih banyak lagi ajaran-ajaran Kristus dan para rasul tentang fokus utama kita adalah tujuan surgawi. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua pernyataan, perintah dan ajaran-ajaran Yesus dan para rasul yang sudah saya sebutkan tadi itu menegaskan kepada kita bahwasanya fokus utama kita haruslah kepada Tuhan, kepada kerajaan Allah dan kebenarannya, kepada perkara-perkara di atas, perkara-perkara yang rohani, demi untuk mencapai tujuan surgawi, yaitu menerima hadiah dan mengalami hidup yang kekal di sorga selama-lamanya. Nah saudara, tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak boleh memperhatikan kebutuhan lahiriah kita di dunia ini. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak boleh memperhatikan kebutuhan lahiriah kita di dunia ini. Misalnya bekerja mencari nafkah, sukses dalam karir dan bisnis, ya, sekolah, kuliah, punya gelar, punya uang, punya tanah, punya rumah, menikah dan mengurus rumah tangga dan lain-lain. Semua itu perlu, semua itu baik, semua itu juga penting. Tetapi itu bukan fokus utama, itu bukan prioritas, dan itu bukan tujuan hidup kita. Melainkan semua itu adalah sarana bagi kita untuk menggenapi kehendak Allah demi mencapai tujuan surgawi. Karena itu jangan berubah fokus dari fokus kepada Tuhan dan tujuan surgawi kepada perkara-perkara yang dunia. Kemudian hal yang kedua, akibat gagal fokus. Bapak Ibu Saudara sekalian, gagal fokus atau salah fokus bukanlah hal yang boleh dianggap remeh, melainkan sesuatu yang serius. Karena itu akan berdampak baik bagi hidup kita sekarang, terlebih berdampak untuk hidup kekal kita nanti. Contoh praktis dalam beraktivitas, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam studi, dan dalam aktivitas apapun, kita perlu fokus. Memasak di dapur, kalau tidak fokus bisa salah taruh bumbu masak. Ya, berkendaraan di jalan, kalau kita tidak fokus bisa membahayakan diri kita sendiri dan orang lain. Hitung uang, kalau tidak fokus bisa alami kerugian. Kalau tidak fokus dalam satu pekerjaan dan tidak tekuni,
maka pekerjaan itu tidak mungkin maju dan berkembang, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi dalam hal iman, dalam hal hubungan kita dengan Tuhan, dalam perkara-perkara surgawi, ya, kita perlu fokus. Misalnya, kalau kita ke gereja, kita juga harus fokus untuk ibadah. Bukan fokus memperhatikan orang di sekitar kita memakai baju apa, baju baru atau baju lama, baju mahal atau baju murahan. Ya, kita terkadang tidak fokus sama Tuhan waktu ibadah. Kita bahkan fokus pada manusia. Hal-hal itu akan mengakibatkan ibadah kita menjadi tidak berguna. Dengar firman Tuhan tidak fokus. Akibatnya lupa firman Tuhan. Lupa firman Tuhan berarti kehilangan pedoman hidup. Berdoa tidak fokus. Karena mungkin ingat masakan di rumah, atau ingat mau piknik di pantai, atau mungkin pikir nanti terlambat karena ibadah terlalu lama, akhirnya doa tidak sampai kemana-mana. Kalau kebiasaan tidak fokus seperti ini, kita pupuk terus dalam iman kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Pada akhirnya kita tidak akan pernah mencapai tujuan surgawi yang Tuhan tetapkan bagi kita. Saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab ada beberapa contoh, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Saya ambil beberapa saja terkait dengan orang-orang yang salah fokus atau berubah fokus. Pertama, misalnya Hawa dalam Kejadian 3 ayat 6. Melihat buah pohon terlarang itu sedap kelihatannya dan menarik hati. Seketika itu juga Hawa lupa firman Tuhan dan akhirnya jatuh di dalam dosa. Padahal awalnya dia masih ingat firman Tuhan, masih pegang teguh firman Tuhan. Tapi karena fokusnya melihat buah yang menarik hati dan sedap kelihatannya, maka dia langsung gagal fokus dan akhirnya dia melanggar perintah Tuhan. Esau di dalam Kejadian 25 ayat 30 dan 31, dia adalah pemilik hak kesulungan. Ketika pulang dari ladang dalam keadaan lelah dan lapar, ia melihat sup kacang merah masakan Yakub. Apa yang terjadi? Ia rela menjual hak kesulungannya demi sepiring sup kacang merah. Akibatnya ia kehilangan berkat kesulungan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, lelah dan lapar, masalah perut bisa membuat kita gagal fokus, kehilangan fokus, bahkan bisa berubah fokus dan menggantikan perkara-perkara ilahi dengan perkara-perkara dunia. Bisa lupa Tuhan kalau sudah urusannya dengan masalah perut. Kemudian Lot dan istrinya di dalam Kejadian 13 dan 19. Ketika Lot memilih tempat kediaman dan berpisah dari Abraham, yang menjadi fokus daripada Lot adalah kesuburan daerah lembah Yordan, dan langsung memilih tempat itu tanpa mempertimbangkan kebejatan moral penduduk setempat yang telah masuk dalam daftar hukuman Tuhan. Akibatnya, ketika Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, Lot sekeluarga pulang atau keluar dari Sodom dan Gomora tanpa membawa apa-apa dari kekayaan yang telah mereka peroleh di sana. Dalam perjalanan menyelamatkan diri, Tuhan berfirman jangan menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot malah menoleh ke belakang dan akhirnya menjadi tiang garam. Nah, ini akibat daripada kalau kita gagal fokus atau berubah fokus. Nah, beberapa contoh lain di dalam perjanjian baru yang bisa kita renungkan, misalnya Marta di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Marta menerima Tuhan Yesus di rumahnya, tetapi dia tidak fokus kepada Tuhan dan fokus kepada perkataan-perkataan Tuhan. Dia malah menyibukkan diri di belakang. Maria yang justru fokus kepada Tuhan dan duduk dekat kaki Tuhan mendengarkan perkataan Tuhan. Itu sebabnya Maria menerima apresiasi daripada Tuhan akibat pilihannya. Sementara Marta ditegur oleh Tuhan. Katanya engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Namun hanya satu saja yang perlu, dan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya. Ini karena
berubah fokus. Kemudian Petrus di dalam Matius pasal 14 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30, harusnya ia berjalan di atas air tanpa tenggelam. Kalau saja ia tetap fokus kepada Tuhan Yesus dan tetap percaya. Tetapi apa yang terjadi? Karena ia memandang sekelilingnya dan melihat gelombang yang besar, akibatnya ia mulai takut dan tenggelam. Saudara-saudara, kalau kita tidak fokus pada Tuhan, tapi fokus pada keadaan sekeliling, masalah, kesulitan, kita akan menjadi takut. Dan bukan kita keluar dari masalah, tetapi kita bahkan makin tenggelam di dalam masalah. Karena itu harus tetap fokus pada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pandang masalah, jangan pandang keadaan sekelilingmu, tapi tetap pandang Tuhan dan percaya pertolongan yang tepat, yang tak pernah gagal akan datang dalam kehidupan saudara. Yudas Iskariot di dalam Matius 26 ayat 14 sampai 15. Kenapa berani menjual Tuhannya? Ya, karena fokusnya adalah pada uang. Akibatnya ia mati dengan cara bunuh diri. Biasanya perkara uang kalau sudah dengar dengan telinga langsung gagal fokus. Atau ada istilah orang itu kalau sudah lihat uang mata langsung hijau. Saudara-saudara sekalian, uang bisa membuat orang berubah fokus. Fokus kepada Tuhan bisa berubah menjadi fokus kepada dunia. Karena itu sekali lagi, jangan gagal fokus. Semua yang gagal fokus, yang tidak fokus kepada Tuhan dan kerajaan Allah, kepada perkara-perkara yang bersifat kekal, tetapi mengalihkan fokusnya kepada perkara dunia, selalu berakhir buruk dan menyedihkan. Karena itu sekali lagi jangan pernah gagal fokus. Yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita tetap fokus pada tujuan surgawi dan bisa mencapai tujuan surgawi itu? Kembali kepada bacaan kita, Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Di sana kita temukan Rasul Paulus memberikan 3 tips bagaimana cara untuk tetap fokus kepada tujuan surgawi. Yang pertama adalah melupakan apa yang telah di belakangku. Apa artinya? Artinya dia harus fokus kepada Tuhan. Dia tidak boleh lagi lihat ke belakang. Tidak boleh lagi memandang ke belakang. Termasuk dia harus tinggalkan beban dan dosa yang membebani hidupnya. Di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Beban dan dosa itu menjadi rintangan bagi seseorang. Sehingga orang itu tidak bisa fokus. Tidak bisa berlomba dengan baik dalam perlombaan iman. Kemudian tips yang kedua adalah mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Artinya fokus ke depan. Fokus kepada tujuan, fokus kepada Tuhan, fokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya, fokus kepada perkara-perkara yang bernilai kekal. Amsal pasal 4 ayat 25 sampai 27 berkata, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kemudian tips yang ketiga adalah berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu upah abadi, hidup yang kekal di sorga selama-lamanya. Ingat, berlari bukan jalan, apalagi jalan santai. Sebab dengan berlari kita lebih cepat tiba pada tujuan surgawi yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Mari serius untuk mengejar tujuan surgawi dan bersemangat dengan cara bergegas berlari-lari kepada tujuan surgawi. Apapun yang saudara dan saya lakukan di dunia ini, saudara harus pastikan selalu terhubung dengan tujuan kekal di dalam hidup saudara dan saya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan menjadi renungan kita pada hari ini. Dan sekali lagi, awas gagal fokus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin. Kan